Tes. Halo bradku, di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. BTW saya juga akan nemenin kalian di sini ya Brad, bareng Cakung biar tiap hari bisa upload gitu. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Sebuah aksi kelompok pencurian profesional yang sangat mahir dan jenius dalam melancarkan aksinya. Film berjudul Live ini rilis di tahun 2024 dan masih anget-anget gimana gitu Brad. Ceritanya seru banget dan wajib banget disimak. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Dalam sebuah acara pelelangan yang terletak di wilayah Venesia, para tamu undangan berdatangan dan memakai topeng. Tapi beda dari yang lain, seorang pria yang bernama Cyrus ini malah menunjukkan identitas aslinya. Diketahui pelelangan yang lagi berlangsung ini diawasi oleh para agen Interpol di bawah pimpinan seorang wanita yang bernama Abby, karena ternyata Cyrus adalah seorang pencuri kelas kakap yang diduga akan beraksi di tempat itu. And the friend's mom. Russ. Selain melelang barang-barang antik dan karya seni terkenal, acara pelelangan itu juga melelang sebuah NFT sekaligus menghadirkan penciptanya yang misterius dan dikenal dengan nama N-Egg. N-Egg sendiri lebih memilih untuk nggak menunjukkan identitas aslinya pada siapapun karena itu bisa menjadi sebuah hal yang unik dan bisa menaikkan harga pasar. Buktinya karya N-Egg yang dilelang sekarang selain keren dan limited, benda berbentuk topeng besar ini dilengkapi banyak sekali kamera yang bisa membuat NFT secara langsung. Piece will be generated from a live 30-second feed. Inspired by Vincent van Gogh, the digital artist, this mask will create the NFT. Di luar nalar setelah melihat karya N-Egg yang begitu memukau, Cyrus menawarnya dengan harga $12 juta. Mengetahui hal tersebut, seorang pengusaha muda yang kita sebut aja Opik lah ya kayak biasa, langsung menaikkan harga menjadi $16,5 juta. Cyrus yang gak mau ketinggalan tentu aja menaikkan harga kembali menjadi $20 juta. Duh, itu duit semua bukan ya apa daun. Sampai pada akhirnya saat pelelangan barang tersebut dimenangkan oleh Cyrus, tiba-tiba Bye. Stefano, andiamo. Ternyata semua adalah ulah Cyrus dan kelompoknya yang ingin mencuri beberapa barang antik di pelelangan. Kelompok Cyrus diketahui terdiri dari si Magnus, si pembobol berangkas, Camilla, cewek cantik yang sangat hebat dalam mengemudi apapun, Denton, seorang bapak-bapak yang ahli dalam penyamaran, Misun, cewek manis mencenut amburahoy blasteran Cina yang ahli dalam bidang peretasan alias hacker, dan yang terakhir Luke, seorang insinyur muda atau dengan kata lain si paling segala bisalah. Dan setelah semua rencana mereka berjalan dengan mulus, Cyrus dan kelompoknya kabur dengan membawa N-Egg. Mengetahui hal tersebut, Abby langsung mengerahkan beberapa pasukan untuk mengejar mereka. Tapi sangat disayangkan karena keahlian yang begitu hebat, kelompok Cyrus bisa dengan mudah melarikan diri. Setibanya di kapal pesiar, kita bisa melihat wajah asli N-Egg yang ternyata diperankan oleh Mamang Ned dalam film Spider-Man. Pada kesempatan itu, Cyrus menepati janjinya membeli karya NFT N-Egg senilai $20 juta dan berpesta ajojing sampai pagi. Wow! Just wanna have a good night. Yeah, about to catch another fight.
Atas hilangnya NEG yang diculik oleh kelompok Cyrus, semua channel televisi menyiarkan berita tentang hilangnya NEG. Abby yang melihat sebuah kejanggalan dari Denton dalam sebuah rekaman video langsung menangkapnya. Sedangkan di waktu yang sama NEG yang baru sadar jika dirinya telah diculik seketika langsung ketar-ketir. Beruntung sebelum NEG mengira mereka yang enggak, Cyrus menjelaskan maksud mereka menculiknya. The whole world now thinks that you've been kidnapped. Last night. And it's being reported the artist's own acclaimed American artist N8 is missing this morning following an... Cyrus menunjukkan gambar sebuah lukisan Mona Lisa yang awalnya hanya bernilai $25.000. Tapi setelah berita pencurian lukisan itu tersebar ke seluruh dunia, lukisan Mona Lisa menjadi berharga hingga bernilai $860 juta. Dan berkat Interpol dan sebuah iklan gratis yang menayangkan penculikan NEG, kini semua NFT karya NEG melonjak pesat di pasaran sampai di harga $89 juta. Disinilah Cyrus mengatakan maksudnya di mana dia meminta 40% dari laba hasil penjualan karya NFT NEG. Beberapa waktu kemudian di kantor Interpol, Abby yang lagi terburu-buru dengan para anak buahnya dibawa masuk ke dalam ruangan oleh atasannya yang bernama Huxley karena akhir-akhir ini banyak terjadi kecelakaan yang banyak sekali menelan korban jiwa. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata itu perbuatan seorang pria yang gak berperi kemanusiaan bernama Lars Horgensen. Dalam semua peristiwa kecelakaan yang terjadi, Horgensen selalu aja mendapat keuntungan dari saham gorengannya. Millions could die. And Jorgensen would make billions of it. Huxley berkata bahwa 3 hari yang lalu Horgensen berkomunikasi dengan para kelompok peretas Leviathan membicarakan serangan besar yang akan menimbulkan jutaan orang tewas. Huxley yang mengetahui bahwa Horgensen akan membayar kelompok Leviathan dengan emas senilai $500 juta, meminta Abby yang ternyata mantan kekasih Cyrus mengajak kelompok Cyrus bekerja sama dalam misi mereka selanjutnya. Oh. Pada malam hari, Abby pun langsung mengunjungi Cyrus dan menerangkan ingin mengajak bekerja sama. Mendengar hal itu, Cyrus tampak enggan karena dia tahu seberapa kejamnya Horgensen. Tapi setelah Abby menjelaskan bahwa itu semua demi keselamatan banyak orang dan berjanji akan membebaskan semua hukuman pada kelompoknya, dengan berat hati Cyrus menuruti permintaan Abby asalkan Abby harus ikut. She has us on the Van Gogh. Plus, and not that this should sway any... Dengan kehadiran Abby, semua anggota kelompok Cyrus menolak karena menganggap jika itu hanya sebuah jebakan. Tapi setelah melihat kedatangan Denton yang ternyata benar dibebaskan oleh Abby, semua kelompok Cyrus pun sepakat dan mau mendengarkan rencana yang akan mereka lakukan. Okay. Abby menjelaskan bahwa Horgensen dalam 17 hari lagi akan memindahkan $500 juta berbentuk emas batangan dari Bank London ke kediamannya. Emas-emas itu akan dikemas dalam peti persegi dan diangkut ke pesawat penumpang bernama Sky Swissie. Rencana yang harus mereka buat adalah bagaimana caranya agar emas-emas itu bisa diambil atau dicuri. Walau dirasa mustahil, Cyrus meyakinkan semua kelompoknya agar menganggap bahwa ini hanya aksi pencurian biasa. Whole plane? It's kind of hard to take half a plane. With 250 people on board. Setelah dipikir dengan matang, Cyrus membutuhkan sebuah jet pribadi untuk mengangkut semua emas dan memindahkannya sebelum pesawat mendarat. Mengetahui kalau Opik punya sebuah jet pribadi yang cocok, mereka pun segera pergi mendatangi Opik. Especially with the glass roof. I don't know. My jet is priceless. It's a one-off concept model. Secara mengejutkan, Opik punya sebuah pesawat jet yang sangatlah begitu mewah dengan berbagai fitur yang lengkap. Pada kesempatan itu, Abby dan Cyrus pun menjelaskan maksudnya yang ingin meminjam jet pribadi Opik dalam beberapa hari ke depan dengan terpaksa karena nggak ingin ditangkap karena telah menjalankan beberapa bisnis ilegal. Opik pun akhirnya setuju. We gotta make that jet invisible to radar. Akhirnya kelompok Cyrus melaksanakan tugasnya masing-masing, yang dimana Magnus mencari cara agar bisa membobol berangkas.
Dari dalam pesawat yang lagi terbang, Camilla belajar cara mengemudikan sebuah pesawat jet agar bisa berada tepat di bawah pesawat untuk mendapat sinyal, dan agar visibilitas sekitar pesawat tetap stabil, Cyrus menyuruh Luke untuk membongkar NFT egg yang dia beli, menempelkan semua kamera pada jet, dan membuatnya sedemikian rupa agar gak terlihat. I keep getting caught. Find a way to get it close to an 838 to swap signals. Gak ketinggalan, Mamang Denton berakting layaknya seorang bapak-bapak seperti biasa, membawa beberapa barang yang dibutuhkan. Sedangkan Misun mencari cara agar bisa memasuki sistem pesawat dan membuat semua rencana berjalan dengan lancar. Tapi karena alat penghilang radar yang digunakan mereka, yaitu APSP, bila diaktifkan secara bersamaan dalam dua pesawat akan terdeteksi, Abby yang punya seorang teman dari kontrol lalin udara di daerah yang akan dilewati pesawat pun langsung membawa Cyrus menemui orang itu. Di sebuah coffee shop mereka menemui kenalan Abby yang putanginah ngahanakeun alias ngeselin bernama Harry. Awalnya Harry menolak kerjasama dengan mereka karena gak peduli dengan masalah mereka berdua. Beruntung Cyrus yang tahu keinginan Harry berjanji akan memberikan $1 juta jika Harry mau bekerja sama. Atas hal itulah si tangkurak Harry ini pun bersedia untuk bekerja sama. It's Huxley. He wants to see us. Setelah memastikan Harry mau bekerja sama, Cyrus dibawa oleh Abby ke hadapan Huxley dan secara gak diduga, pada kesempatan itu Huxley mengatakan kalau orang yang telah memberi mereka informasi yang bernama Arthur ditemukan tewas terdampar dalam keadaan tubuh yang telah dimutilasi. Mengetahui hal tersebut, Cyrus yang ketakutan pun lebih memilih untuk keluar dari misi mereka kali ini. Tapi karena nggak mau semua kelompoknya membusuk di penjara, dengan berat hati dia mengatakan akan tetap melanjutkan misinya. Luke? Yeah. Turn it up. Beberapa waktu kemudian belum juga kabar berita tentang Arthur hilang. Cyrus dan kelompoknya dibuat ketakutan oleh tindakan Jorgensen. Demi mendapatkan keuntungan dari saham gorengannya, Jorgensen yang bekerja sama dengan kelompok Leviathan telah membanjiri hampir seluruh kota wilayah Madrid yang banyak sekali menelan korban jiwa. Atas hal itulah Cyrus yang gak mau kalau semua kelompoknya menjadi korban menyuruh mereka untuk berhenti dan hanya dia dan Abby yang akan melanjutkan misi. Tapi secara gak disangka semua kelompok Cyrus yang sangat menyayanginya dengan tulus memutuskan untuk melanjutkan misi. Karena alat APSP berbentuk seperti bom dan sangat sulit untuk dibawa ke dalam pesawat penumpang, mereka pun memisahkan bagian-bagian APSP agar bisa dibawa masing-masing orang dan dirakit dalam pesawat nanti. That's good. You can handle a short, snowy runway on the outside. Singkat cerita, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Terlihat di Bandara Heathrow, London, Cyrus dan kelompoknya berhasil memasuki pesawat yang berisi emas-emas Jorgensen. Tapi saat pesawat akan lepas landas, mereka dikagetkan dengan Luke yang ternyata gak jadi ikut dalam misi. Di tempat lain, Camilla telah bersiap-siap menerbangkan jet silumannya untuk berada tepat di bawah pesawat mereka nanti. Setelah dirasa udah saatnya, Harry pun beraksi, yang mana dia memperingatkan pilot tentang sebuah turbulensi yang akan terjadi di puncak pegunungan. Mengetahui hal itu, satu persatu kelompok Cyrus pergi ke toilet menyimpan bagian APSP, hingga saat tiba giliran Abby untuk menyatukan semua perangkat itu dan menyimpannya. Karena sebuah guncangan yang diakibatkan sinyal antara kedua pesawat yang bertabrakan, Abby malah gak sengaja menjatuhkan alat tersebut.
Cyrus yang merasa ada hal yang gak beres segera masuk ke toilet membantu Abby merakit alat EPSP. Di waktu yang sama, Camilla berusaha agar jet yang dia kemudikan bisa tepat berada di bawah pesawat. Dan gak ketinggalan, Magnus pun melancarkan aksinya, membobol berangkas yang ada di pesawat itu. Beruntung atas kerjasama yang sangat baik, sejauh ini mereka berhasil menjalankan misi. Gak lama kemudian, Harry menghubungi pilot pesawat dan mengalihkan pendaratan ke wilayah Charlie Delta Foxtrot beralasan ada banjir yang melanda di landasan udara Zurich. Mendengar hal itu, tanpa rasa curiga, sang pilot pun menyetujui perintah yang dikatakan Harry. Dan setelah semuanya beres, Harry menghubungi Camilla agar menurunkan sebuah drone untuk mengalihkan perhatian para pengawas menara kontrol lain. Victor Sierra 40. Merasa ada hal yang gak beres, anak buah Horgensen segera mengemasi barang-barang dan merancang sebuah pistol kecil. Gak berselang lama, salah satu anak buah Horgensen menyandra seorang pramugari dan berniat untuk masuk ke ruang kokpit. Melihat hal itu, tentu aja Cyrus dan Abby pun segera menghentikan mereka. Perkelahian gak bisa terhindarkan lagi. Walau hanya berdua, Cyrus dan Abby bisa membuat anak buah Horgensen sedikit kesulitan. Di waktu yang sama, pesawat yang mereka tumpangi tiba-tiba mendapat sebuah masalah karena mendarat di atas hamparan es. Dan saat Cyrus dan Abby akan mengecek Magnus, tiba-tiba sangat disayangkan karena kejadian itulah Cyrus, Abby, dan juga Magnus tertangkap oleh para anak buah Horgensen. Horgensen yang baru mendapat kabar bahwa kelompok Cyrus akan mencuri semua emas-emasnya memerintahkan anak buahnya agar membawa mereka. Alhasil Camilla yang baru tiba juga diangkut bersama Cyrus dan juga Abby. Sayangnya karena jet yang mereka tumpangi bakal kelebihan muatan, Magnus dibawa dan akan dilenyapkan. Dispose of him. I'm just not really a gun guy, so I get a little nervous. I mean, you could have your Second Amendment rights. Do you even have a second? Di tempat lain, Huxley yang mendapat kabar kalau Abby dan kelompok Cyrus telah tertangkap dan akan dibawa ke hadapan Horgensen bersama semua emasnya, memerintahkan seorang anak buahnya untuk menghubungi NATO meminta bantuan mereka agar menghentikan jet yang ditumpangi Abby. Di waktu yang sama, Camilla yang cerdik mengemudikan pesawatnya dengan ekstrim bermaksud untuk melepas mode jet siluman mereka. Sementara itu, Magnus yang akan dieksekusi oleh anak buah Horgensen dengan cerdik bisa membalikan keadaan dan langsung kabur. Akhirnya dua pesawat jet tempur dikerahkan pihak NATO untuk memastikan apakah benar dalam jet yang ditumpangi Cyrus adalah para teroris seperti yang dikatakan Huxley. Beruntung Harry yang juga mengetahui hal itu menghubungi pihak NATO bahwa dalam jet terdapat warga sipil yang disandra. Mendengar laporan bahwa NATO gak mau menembak jet yang ditumpangi Cyrus, si tangkurak Huxley tetap memerintahkan NATO agar segera menembak jet itu. Weapons hot. Unidentified. Beruntung sebelum rudal ditembakkan, Cyrus dan Abby menghajar beberapa anak buah Horgensen dan memberi tulisan di bawah jet. Camilla yang paham dengan hal tersebut langsung menjungkir balikan jet mereka agar pihak NATO bisa melihat keadaan mereka saat ini. Alhasil setelah mengalami pertarungan yang sangat melelahkan dan mengalahkan semua anak buah Horgensen, Cyrus, Abby, dan juga Camilla bisa mendarat tepat di halaman rumah Horgensen. Corrac! Andiamo!
Horgensen dan seorang petinggi Leviathan yang bernama Martina langsung menghampiri Cyrus, Abby, dan juga Camilla. Dengan tertangkapnya mereka, Misun segera menjalankan tugasnya. Mengetahui kalau salah satu dari mereka adalah anggota Interpol, Martina seketika itu juga menghentikan transaksinya dengan Horgensen. Karena hal itulah Horgensen yang gak punya hati nurani langsung menembak Martina. Beruntung sebelum hal buruk terjadi pada kelompok Cyrus, beberapa kepolisian datang ke tempat itu. Karena para polisi belum percaya pada kelompok Cyrus, dari sebuah layar yang terletak di bawah pesawat, Misun menayangkan cuplikan Martina yang ditembak oleh Horgensen. Gak berselang lama, Huxley dan para agen Interpol lain datang ke sana dan langsung menangkap Horgensen. Mengetahui kalau Huxley berniat untuk melenyapkan mereka tadi, secara gak diduga, Abby seketika itu juga keluar dari Interpol dan memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Cyrus. Wow! Beberapa waktu kemudian, Cyrus mengatakan hal yang di luar nalar pada Abby karena ternyata sebenarnya mereka telah mencuri semua emas milik Horgensen. Emas-emas itu ditukar dengan emas palsu yang dibuat oleh Magnus saat mereka berdua mengunjungi Harry. Dan Luke, ya sebenarnya dia enggak keluar melainkan menjalankan tugas lain menurunkan emas-emas itu. Atas semua keberhasilan yang mereka lakukan, dengan resmi Abby menjadi bagian dari kelompok Cyrus. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah jangan pernah sekalipun mengajak para pencuri untuk kerjasama. Dah itu aja, ngeri. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh. I could go heal them, don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times, cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live up.